Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 108 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan, Raja Naga Emas, dan Yu Xuan bersekutu untuk menghadapi rahasia istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, di mana tersimpan induk pohon bodhi abadi serta kemungkinan keberadaan api suci. Yu Xuan mengungkap masa lalu kelam bangsanya yang dimusnahkan Xuanling menggunakan kekuatan api misterius, serta menjelaskan rahasia kolam Kaisar Xuanling, sebuah tanah terlarang yang sesungguhnya mampu membentuk embrio inti Dao melalui meteorit misterius di lapisan keduanya. Xiaoyan memperoleh kunci penting berupa suara lautan, artefak dewa yang menjadi lambang kepercayaan klan Tian Muyu, dan dengan itu dia berkesempatan menembus lapisan kedua kolam. Namun untuk mencapainya dia harus melewati formasi 9 ikan bermain dengan naga dan menghadapi naga perak. Sementara itu di luar altar, intrik keluarga Xuanling mulai bergerak. Xiao Xiao dan Dapang terlebih dahulu mengaktifkan formasi dengan cara licik, bahkan menggunakan bubuk pengendali untuk membalikan naga perak agar menyerang Mu Feng dan Mu Yingying. Situasi pun berubah menjadi sangat berbahaya. Kesadaran akhirnya muncul dalam benak Mu Feng. Dia kini memahami alasan mengapa kedua lawannya memilih untuk menghadapi ikan emas 1 pola dan 2 pola, yang notabene merupakan yang paling lemah. Mereka, dengan kekuatan setingkat Dodi bintang 5, dapat dengan cepat menundukkan penjaga ikan-ikan tersebut. Setelah mengalahkan mereka lebih awal mengaktifkan formasi, lalu menggunakan serbuk misterius untuk mengendalikan naga perak. Tujuan akhirnya adalah membinasakan seluruh orang dari pavilion Feng Xiang di tempat ini. Dengan tatapan penuh ejekan, salah seorang dari mereka berkata, "Sayang sekali, juara pertama perebutan poin, Xiaoyan, tidak berada di sini. Seandainya dia ada, tentu kami bisa menangkap semuanya sekaligus." Dia kemudian menambahkan dengan nada menghina, "Namun tidak masalah, seorang pria dengan kekuatan setingkat Dodi bintang 4 tahap menengah tak akan mampu bertahan lama. Setelah kalian mati, dia pun akan segera menyusul ke neraka menemani kalian." Suara tawa menggema keras. Mu Feng hanya dapat mengepalkan tangannya erat. Dalam hati dia mengutuk, "Celaka." Tatapannya beralih pada naga perak di hadapan mereka. Aura yang dipancarkan makhluk tersebut begitu mengerikan, setara dengan manusia pada tingkat Dodi bintang 5 puncak. Mu Feng yang kini telah mencapai tahap akhir Dodi bintang 4 pun tak dapat menahan keterkejutan. Hanya dari getaran energi saja dia bisa memastikan betapa menakutkannya kekuatan naga itu. Di sampingnya, Mu Yingying mengatupkan giginya. Pandangannya terpaku pada naga perak yang mengaum dahsyat sambil menerjang mereka. Dia pun segera menyadari kelicikan 2 orang pengendali rahasia di balik kekacauan ini. Raungan panjang naga perak menggema, menggetarkan ruang yang dipenuhi cahaya formasi. Saat itu, suara perintah yang penuh kesombongan kembali terdengar dari musuh. "Naga perak, binasakan mereka!" Mata naga perak seketika memerah menyala. Sekelilingnya, ikan emas 1 garis dan 2 garis berputar mengintari tubuhnya, seolah menjadi penopang. Dengan gemuruh dahsyat, naga itu melancarkan serangan. Cakarnya yang tajam melesat ke arah Mu Feng dan Mu Yingying, seakan hendak meremukkan tubuh mereka dengan sekali hantaman. Sebelum Mu Feng sempat bergerak, Mu Yingying maju ke depan dengan senyum tipis di wajahnya. Dia berkata, "Biar aku yang menghadapinya." Mu Feng menghela nafas berat. Dia tahu kekuatannya sendiri akan sulit menandingi naga perak ini. "Hati-hati." Gadis itu hanya mengangguk singkat. Dengan tenang dia memusatkan perhatian sepenuhnya pada naga perak yang mengamuk. Pada saat yang sama, sebuah langkah perlahan terdengar dari dalam lorong. Seorang pria dengan pedang berat di punggungnya berjalan keluar. Orang itu tidak lain adalah Xiaoyan. Sejak membuat kesepakatan dengan Yu Xuan, Xiaoyan telah mengetahui banyak rahasia mengenai kolam kuning Xuanling, serta sejarah klan ikan Tianmu. Begitu melangkah keluar, Xiaoyan menunduk melihat ikan emas 9 pola yang berada di tangannya. Ikan itu memancarkan cahaya berbeda, mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa. Dia mengangkat kepalanya, berdiri di puncak formasi 9 ikan menyongsong naga. Dari sana dia dapat menyaksikan seluruh pertempuran di bawah dengan jelas. Tatapannya jatuh pada Mu Yingying. Kekuatan gadis ini tampaknya sudah mendekati tingkat Dodi bintang 5. Gumamnya sambil memperhatikan api biru yang menyelimuti tubuh Mu Yingying. Xiaoyan tidak buru-buru menampakkan dirinya. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa,
Dia segera menyadari bahwa Mu Yingying sebenarnya sedang memanfaatkan pertarungan ini untuk mendorong terobosan. Di dasar lembah, Mu Yingying akhirnya berhadapan langsung dengan naga perak. Serangan dahsyat langsung menyapu turun. Salah satu musuh berseru dengan tawa mesum. Serangan ini bahkan aku sendiri pun sulit menahannya. Gadis itu sudah pasti mati. Sayang sekali, tubuhnya begitu indah. Mu Yingying mendengus dingin. Detik berikutnya, dia melangkah maju menghadapi cakar raksasa naga tanpa gentar. Tubuhnya mendadak menyala terang. Api biru yang semula berkobar di sekelilingnya berubah wujud, menyelimuti dirinya menjadi sebuah zirah bercahaya biru. Lapisan pelindung itu menempel rapat, menampilkan keanggunan lekuk tubuhnya, namun sekaligus memancarkan kekuatan menggetarkan. Cakar naga yang ganas itu pun menghantam langsung ke arah zirah api biru tersebut. Namun tepat 1 meter sebelum mengenai tubuhnya, serangan itu tertahan oleh kekuatan tak kasat mata, seolah terbentur tembok energi. Dari kejauhan mata Xiaoyan berkilat penuh kejutan. Itu, api menjadi sirah. Teknik ini merupakan metode pengendalian api yang amat tinggi. Hanya dapat digunakan oleh segelintir orang yang memiliki api khusus. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak memiliki keyakinan penuh untuk menguasainya. Karena itu, melihat Mu Yingying berhasil melakukannya membuat hatinya bergetar hebat. Bersamaan dengan itu, aura biru yang terpancar dari tubuh Mu Yingying menyebar luas, menembus keluar dari formasi 9 ikan menyambut naga, hingga jauh menembus ke lantai ke-7 bawah tanah. Di kedalaman lantai itu, hanya ada kegelapan tak berujung dan keheningan. Namun pada detik berikutnya, suara bergema dari balik rantai hitam tak terhitung jumlahnya yang melilit sebuah sosok. Aura ini, Yingying, apakah itu engkau? Sosok raksasa itu perlahan membuka mata, seakan seekor naga purba yang terbangun dari tidur panjang. Di medan pertempuran, ledakan menggema saat cakar tajam naga perak menghantam Mu Yingying. Namun api biru yang melindungi tubuhnya menahan serangan itu, membuat naga terhenti sejenak. Raungan marah meledak. Bagi seekor naga yang setara Dao di bintang 5 puncak, ditahan seorang wanita adalah penghinaan besar. Mu Yingying tidak gentar. Dia melesat lincah. Tubuhnya dikelilingi bayangan samar. Api biru di telapak tangannya melesat, menembus sisik naga dan meninggalkan luka. Xiaoyan yang semula hendak menolong pun terkejut. Api biru itu bahkan sanggup menyaingi kekuatan api surgawi miliknya. Dia baru sadar, selama ini dia meremehkan Mu Yingying. Mu Feng yang semula cemas juga menghela nafas lega. Namun di sisi lain, Xiao Xiao memaki dengan geram melihat keadaan berbalik. Keparat, buang-buang waktu, cepat habisi dia. Seruan itu membuat naga perak menoleh. Sorot matanya berubah tajam, penuh penghinaan, dan kini terarah pada Xiao Xiao bersaudara. Xiao Xiao pun menajamkan pandangannya, menatap sosok pria muda dengan pedang berat di punggungnya. Xiaoyan hanya menanggapi dengan senyum tenang. Datang tanpa memberi balasan, itu adalah ketidaksopanan. Maka biarlah aku memberi kalian sebuah hadiah. Seketika, ikan emas berbola 9 dalam genggaman Xiaoyan melompat masuk ke tubuh naga. Aura naga perak meledak bagaikan badai, melonjak ke tingkat Dodi bintang 7. Tubuhnya pulih dari luka, sisik-sisik yang terkoyak menutup kembali, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Xiao Xiao berubah pucat. Dia segera berteriak panik. Cepat lari! Tanpa pikir panjang, dia menyeret saudaranya menuju pelataran tempat naga itu semula berdiam. Di sana terbuka sebuah terowongan kecil berlapis cahaya keemasan. Dari dalamnya, terdengar gemuruh air deras seperti sungai raksasa. Sudah datang sejauh ini, mengapa terburu-buru pergi? Xiaoyan mengangkat tangannya, kekuatan dahsyat menyapu ke arah keduanya. Serangan jiwa yang menakutkan menghantam Xiao Xiao bersaudara, membuat tubuh mereka kaku seketika. Naga perak pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan mulut ternganga lebar, dia menerkam mereka dengan keganasan mematikan. Xiaoyan berbalik cepat menarik Mu Yingying dan Mu Feng mendekat. Cepat pergi! Ketiganya menerobos masuk ke dalam terowongan. Xiao Xiao yang selamat dari cengkeraman naga meraung penuh kebencian. Xiaoyan, kau berani merusak rencanaku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Namun dia sadar betul, tempat itu bukan sembarang terowongan. Itulah pintu masuk sejati menuju kolam Kaisar Xuanling. Ledakan menggelegar bergema ketika Xiaoyan baru saja memasuki altar tempat naga perak berada sebelumnya. Seketika, aura agung yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata menyembur keluar, menekan ruang di sekelilingnya. Mu Yingying yang menyadari perubahan itu,
segera berseru lantang memanggil nama Xiaoyan. Namun sebelum sempat berbuat lebih jauh, tubuhnya bersama Mu Feng yang ditarik erat oleh Xiaoyan terseret kuat oleh hisapan misterius yang tidak mampu mereka lawan. Xiaoyan menatap fenomena itu tanpa rasa panik. Baginya, kolam kekaisaran Xuanglin jelas memiliki semacam kesadaran sendiri. Selama mereka masih berada dalam lingkup kolam kuno tersebut, daya hisap ini justru akan menguntungkan, sebab setiap orang yang masuk berkesempatan menyerap kekuatan di dalamnya. Xiaoyan kemudian menenangkan diri. Tatapannya menyapu sekeliling, menyadari bahwa tempat ini tampaknya merupakan lapisan kedua dari kolam Kaisar Xuanling. Baginya, kolam ini lebih menyerupai lautan luas daripada sebuah kolam. Dia berdiri di atas sebuah pulau terpencil. Pada tepian pulau itu, terbentang sebuah formasi ruang yang amat mirip dengan formasi teleportasi di lapisan pertama. Hanya saja ukurannya jauh lebih kecil dan seolah telah lama tidak digunakan. Dia mengangkat kepalanya. Ombak deras menghantam batu karang. Suara hempasannya menggema tanpa henti. Air di tempat ini tidak berwarna emas seperti yang pernah ia bayangkan, melainkan jernih tanpa warna, namun tetap menyembunyikan kesan misterius. Xiaoyan hanya menggelengkan kepala. Pulau itu memang tidak luas, tetapi juga tidak kecil. Setidaknya beberapa kilometer persegi. Dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan mulai menjelajahi sekeliling. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah jalan masuk. Pada bagian depan jalan itu berdiri sebuah batu nisan tua dengan dua huruf besar yang terukir jelas, Tanah Terlarang. Saat tatapannya tertuju pada batu nisan itu, sesuatu yang asing tiba-tiba muncul di tangannya. Sebuah kerang laut yang pernah dia temui. Xiaoyan terkejut, sebab dia sama sekali tidak memanggilnya. Mungkinkah benda itu muncul karena daya hisap misterius tadi? Jika bukan karena perlindungan kerang ini, kemungkinan besar dia sudah terseret bersama Mu Yingying dan Mu Feng kembali ke lapisan pertama. Hanya dengan membawa lambang klan ikan Tianmu, seseorang dapat mencapai lapisan kedua ini. Xiaoyan akhirnya memahami maksud ucapan senior Yusuan, bahwa hanya dengan membawa lambang khusus, barulah seseorang diizinkan memasuki tempat ini. Dia menarik nafas panjang. Berpisah dengan mereka bukanlah hal buruk. Mu Yingying akan memperoleh manfaat besar, bahkan mungkin menembus ke tingkat Dodi bintang 5. Sedangkan Mu Feng, kekuatannya sudah meningkat pesat sejak keluar dari hutan mayat, sehingga kesempatan ini justru berguna baginya untuk memperkokoh fondasi. Xiaoyan lalu mengarahkan langkahnya lebih dalam. Menurut perkataan Yusuan, meteorit misterius berada di inti tanah terlarang ini. Akan tetapi kolam Kaisar Xuanglin terlalu luas. Menemukan pulau terlarang ini saja sudah hampir mustahil, apalagi menembus ke jantungnya. Hutan kecil dengan rerumputan rapat membentang di hadapannya. Dia mendapati bahwa tumbuhan di sekitar tidak pernah dia lihat di dunia luar. Semuanya tumbuh rapat, berbentuk segitiga dengan akar besar dan ujung runcing, berayun mengikuti semilir angin bercampur suara ombak. Api berwarna putih susu menyelimuti tubuhnya, sembari matanya menatap penuh kewaspadaan ke arah rerumputan itu. Tiba-tiba, suara polos dan kekanak-kanakan menggema di udara. "Siapa di sana?" teriak Xiaoyan dengan penuh kewaspadaan. Suara itu terdengar berasal bukan dari rerumputan, melainkan dari lautan di sekeliling pulau. Tak lama kemudian, suara lembut itu kembali terdengar, diiringi bayangan seorang gadis muda yang perlahan muncul di atas permukaan laut. "Pengamatanmu sungguh tajam. Aku sudah lama tidak melihat ada orang yang datang ke sini. Kakak, maukah engkau bermain denganku?" Wajah Xiaoyan berubah. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlari masuk ke dalam kawasan tanah terlarang. Suara manja gadis itu terdengar lagi, sedikit mengandung keluhan. "Kenapa kau lari? Aku tidak akan memakanmu. Akan tetapi, para penghuni tua di dalam sana pasti akan melakukannya. Sungguh disayangkan, seorang pemuda berbakat sepertimu hanya akan menjadi santapan mereka." Usai berkata demikian, sosok gadis itu pun perlahan tenggelam kembali ke dalam laut. Xiaoyan berhenti di dalam tanah terlarang, memegang penggaris kuno yang sudah dia panggil keluar, menatap sekitar dengan tatapan serius. Suara Long Yi kemudian terdengar dari dalam tubuhnya. "Untuk apa engkau lari? Dia jelas tidak berbahaya." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Kau tidak mengerti. Dari tubuh gadis itu, aku merasakan sebuah tekanan yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Aku juga teringat ucapan terakhir senior Yusuan." Tatapannya mengeras, mengingat jelas peringatan yang pernah dia terima. Di dalam kolam Kaisar Xuanling, terdapat seorang penyihir wanita. Jika kau bertemu dengannya, larilah tanpa ragu.
Jika tidak, bahkan aku tidak akan mampu melindungimu. Peringatan itu kini bergema kembali di benaknya, membuat Xiaoyan semakin menyadari betapa berbahayanya tanah terlarang ini. Xiaoyan teringat pada peringatan yang pernah disampaikan oleh senior Yuzuan. Hatinya masih diliputi ketakutan, nafasnya terengah-engah. Saat sosok gadis itu muncul, tekanan yang dipancarkannya membuat Xiaoyan hampir tidak mampu bernafas. Bahkan lautan jiwanya di dalam tubuh pun bergetar hebat, seolah menghadapi lawan yang tidak mungkin ditandingi. Xiaoyan segera menghentikan langkahnya setelah baru saja memasuki beberapa langkah ke dalam area terlarang itu. Matanya memandang waspada ke segala arah. Wajah gadis itu memang menyerupai manusia muda. Namun senior Yuzuan pernah mengatakan bahwa penyihir wanita itu gemar menjelma sebagai seorang gadis. Dia berdiam di tepi wilayah terlarang. Satu sisi untuk menjaganya, sisi lain karena tidak dapat meninggalkan tempat ini akibat batasan dari wilayah tersebut. Yang membuat Xiaoyan heran, jalan kecil yang dia lalui sama sekali tidak memiliki halangan. Tanahnya bersih seakan disapu setiap hari. Tidak sedikit pun debu menempel. Di kedua sisi jalan, pepohonan dan tanaman tumbuh rimbun. Xiaoyan menoleh ke belakang, memastikan penyihir wanita itu tidak mengejarnya. Setelah merasa aman, dia pun berjalan perlahan mendekati pepohonan itu. Seharusnya, jika pohon-pohon ini tumbuh di sini, dengan energi yang begitu peka di dalam kolam Kaisar Xuanling, maka di dalam tubuh pohon ini pasti terkandung kekuatan yang besar. Sembari bergumam dalam hati, Xiaoyan merentangkan tangannya dan menempelkan telapak pada batang pohon. Seketika rasa dingin merambat ke seluruh tubuhnya. Terkejut, dia menempelkan telapak tangan yang lain untuk memastikan, namun ekspresinya segera berubah muram. Mengapa di dalam pohon ini sama sekali tidak ada kekuatan apapun? Ini adalah pusat kolam Kaisar Xuanling. Energi di sini seharusnya luar biasa pekat. Jika pepohonan ini tidak memiliki kekuatan sedikit pun, kemana energi itu menghilang? Xiaoyan terdiam dalam perenungan. Saat itu penggaris kuno memancarkan hawa panas. Sosok Long Yi pun muncul, berubah menjadi naga api yang melayang di hadapannya. Ruang di sini sepertinya memiliki gelombang yang sangat aneh. Mendengar itu, Xiaoyan menoleh, lalu segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyebar ke seluruh penjuru, berusaha menyelidiki keadaan wilayah terlarang ini. Namun yang terjadi membuatnya terkejut. Kekuatan jiwanya bagaikan ngengat yang menerjang api, langsung lenyap tanpa sisa. Ruang di sini justru melahap kekuatan jiwa, seolah ada kekuatan misterius yang menghalangi indera perasaanku. Xiaoyan semakin berhati-hati, matanya menyapu sekitar, khawatir akan muncul bahaya mendadak. Long Yi, apakah engkau menemukan sesuatu? Long Yi menggelengkan kepala. Tidak, tempat ini terlalu aneh. Aku tidak merasakan gelombang apapun. Xiaoyan terdiam, lalu matanya berkilat. Jika di darat tidak berhasil, maka aku akan mencoba dari udara. Dia segera menggerakkan teknik Burning Decision, membuat tubuhnya dipenuhi cahaya api susu putih. Selanjutnya, tubuhnya melesat ke udara, bagaikan anak panah yang ditembakkan dari busur. Saat hendak menambah kecepatan, kekuatan tolak dari langit menimpanya. Tubuh Xiaoyan terhempas turun. Di bawah, Long Yi menyaksikan pemandangan yang cukup aneh. Xiaoyan yang dilingkupi cahaya api terbang perlahan, seakan tidak ada hambatan. Namun setelah menambah kecepatan, seolah menabrak lapisan kapas yang justru memiliki daya pantul mengerikan. Dia terhempas kembali ke tanah dengan keras. Tubuhnya terjerembab, debu mengepul, membuat wajahnya penuh kotoran. Melihat hal itu, Long Yi tidak mampu menahan tawa. Benar-benar aneh. Xiaoyan bergegas menuju pintu masuk wilayah terlarang, mencoba keluar dari tempat ini. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana dia berusaha, jalan keluar telah tertutup rapat. Keluar tidak bisa, terbang pun mustahil. Tempat ini ibarat sebuah pulau teraksi yang mengurung dirinya. Ini benar-benar masalah besar. Xiaoyan kembali ke tempat semula, menatap Long Yi dengan wajah serius. Namun naga api itu pun terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, suara Raja Naga Emas terdengar. Ruang di sini telah dipaksa untuk terisolasi. Xiaoyan menahan rasa putus asa. Yuzuan pernah menyebut tempat ini memang wilayah terlarang milik klan Tianmu. Namun tidak sekalipun disebutkan bahwa tidak ada jalan keluar, atau bahkan tidak dapat terbang. Raja Naga Emas kembali berkata, "Sejak memasuki formasi 9 ikan mengejar naga, aku sudah merasakan keanehan ruang ini. Sepertinya pengaruh formasi itu membuat kalian tidak dapat menggunakan tubuh Dodi sepenuhnya." Kata-kata itu membuat Xiaoyan terguncang hebat. Jika benar tubuh Dodi tidak dapat digunakan,
maka semua kekuatannya akan terbatasi. Xiaoyan awalnya masih tenang karena memiliki tubuh abadi, wujud Dao di peringkat 10 yang menjadi jaminan keselamatan dirinya. Namun jika itu pun tidak dapat diaktifkan, bukankah berarti dia benar-benar terperangkap dalam jalan buntu? Suara Raja Naga Emas kembali terdengar. Jangan buru-buru putus asa. Walau tidak dapat keluar, tidak bisa terbang, bahkan tubuh Dodi pun terbatasi. Siapa bilang kita kesini untuk melarikan diri? Engkau lupa apa tujuanmu datang ke tempat ini? Mendengar itu, semangat Xiaoyan kembali menyala. Sorot matanya menjadi terang. Dia memanggul penggaris kuno di punggungnya, lalu melangkah maju perlahan di jalan kecil itu. Jika tidak ada jalan mundur, maka aku hanya bisa melangkah maju. Pulau terpencil ini tampak begitu misterius. Xiaoyan berjalan perlahan. Sementara sosok Raja Naga Emas menjelma menjadi kekuatan jiwa dan berdiri di atas pundaknya. Pulau ini sungguh aneh, bahkan mampu terbentuk di atas kolam Kaisar Xuanling yang begitu luas. Mereka berdua berjalan beberapa saat hingga pandangan menjadi lebih terbuka. Raja Naga Emas menunjuk ke depan dengan tatapan serius. Lihat, apa itu di depan? Mata Xiaoyan menyipit, lalu terkejut ketika mengenali sejumlah tanaman. Itu akar naga kayu, dan di sampingnya tumbuhan hujan api. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi, Xiaoyan tentu sangat mengenali nama-nama berharga ini. Raja Naga Emas tersenyum tipis. Tempat ini merupakan tanah yang sangat langka, mampu menghasilkan begitu banyak obat-obatan berharga. Pandangan Raja Naga Emas menyapu sekeliling, namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia pun memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk melanjutkan langkah. Mereka menyusuri jalan sempit berliku bagaikan ular yang merambat, menembus kabut pekat yang membuat pandangan terbatas. Namun setelah berjalan lebih dalam, jalan itu tiba-tiba menghilang, berganti dengan hamparan padang rumput luas. Di tengah padang itu, terdapat sebidang kecil tanah selebar beberapa meter yang dipenuhi tanaman obat. Xiaoyan tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia mengeluarkan botol giok dan alat penggali khusus dari penyimpanannya. Dengan hati-hati dia berjongkok dan mulai meneliti satu persatu tanaman di depannya. Ini benar-benar sebuah harta karun. Namun, Raja Naga Emas memperlihatkan ekspresi serius. Dia memandangi sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Tempat ini terasa aneh. Meskipun dia memiliki kekuatan setingkat setengah Dao Xian, tetap saja dia tidak mampu merasakan keanehan yang nyata. Hanya satu hal yang dapat dipastikan, pulau inilah tempat jatuhnya meteorit misterius, sumber kekuatan aneh dari kolam Kaisar Xuanling. Raja Naga Emas segera memberi peringatan kepada Xiaoyan. Ambil seperlunya dan segera pergi. Tempat ini tidak aman. Xiaoyan mengangguk setuju. Dia lalu menggunakan skop giok untuk mencabut tanaman obat satu persatu. Dengan hati-hati menyisakan akar agar kelak dapat tumbuh kembali. Namun, ketika dia baru saja mencabut satu tanaman, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanaman itu seketika hancur menjadi serbuk halus begitu terlepas dari tanah. Xiaoyan tercengang. Bagaimana bisa? Dia mencoba lagi pada tanaman lain, dan hasilnya tetap sama. Begitu dicabut, tanaman itu langsung hancur menjadi abu, tanpa menyisakan sedikit pun kekuatan obat. Xiaoyan menghela nafas berat. Sungguh disayangkan. Raja Naga Emas memperingatkan kembali dengan nada dalam. Kita sudah hampir mencapai inti pulau ini. Lebih baik berhati-hati. Xiaoyan menggertakkan giginya, lalu menyimpan kembali semua alat gioknya. Dengan pandangan tajam, dia menatap padang kecil itu yang kini terasa semakin aneh. Mengapa semua tanaman di pulau ini tidak mengandung kekuatan apapun? Dari mana asal energi yang menopang pertumbuhannya? Pertanyaan itu belum sempat terjawab ketika sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari tempat dua tanaman yang hancur, muncul cahaya samar. Xiaoyan terbelalak, matanya menatap intens cahaya tersebut. Itu cahaya dari tanaman tadi. Dia segera menyadari bahwa cahaya itu memancarkan daya tarik halus, seolah dipanggil oleh sesuatu yang berada jauh di kedalaman pulau. Raja Naga Emas segera bertindak, menyebarkan aura pelindungnya. Pergi! Kita ikuti cahaya itu. Xiaoyan menggerakkan api surgawi yang membungkus seluruh tubuhnya. Di tangannya, penggaris kuno perlahan terangkat dan siap untuk bertarung jika ada bahaya. Keduanya bergerak menuju kedalaman pulau terlarang. Ketika mereka meninggalkan tempat itu, seluruh padang obat perlahan lenyap. Bahkan jalan setapak dan pepohonan di sekitarnya ikut menghilang tanpa jejak. Di luar kolam Kaisar Xuanling, pertempuran sengit masih berlangsung.
Dua bersaudara, Xiao Xiao dan Dapang, dibuat kewalahan menghadapi naga perak yang kekuatannya sebanding dengan Dodi bintang 7. Tubuh Dapang penuh luka, wajahnya pucat pasi. "Kakak, kita bukan tandingannya." Xiao Xiao hanya mendengus dingin. "Tidak ada jalan lain. Jika kita mundur sekarang, hanya ada satu akhir, kematian." Dengan tekad keras, ia kembali menerjang, melepaskan serangan demi serangan. Ledakan dahsyat mengguncang ruang pertempuran. Xiao Xiao terperangah, tubuhnya sudah kelelahan. Pertarungan panjang dengan naga perak hampir menghabisi dirinya dan Dapang adiknya. Keparat, binatang ini semakin kuat. Ruang ini terlalu aneh. Tubuh Dodiku tidak bisa digunakan. Bahkan Doki pun tidak pulih. Naga perak berhenti bergerak, namun tekanan kekuatannya melonjak, setara dengan ahli bintang 7 Dodi puncak. Xiao Xiao sadar bahaya besar akan datang. Celaka, naga ini benar-benar siap bertarung mati-matian. Aura semakin menekan, membuat tubuhnya kaku. Kita tidak sanggup menahannya. Cepat, berpencar. Dia mendorong tubuh Dapang ke samping, mengorbankan diri demi keselamatan sang adik. Namun naga perak langsung menundukkan kepala. Kekuatannya siap menghancurkan segalanya. Pada saat genting, formasi 9 ikan bermain dengan naga bergetar. Dari pusaran gelap, muncul sosok berjubah hitam dengan topi lebar. Kehadirannya membuat ruang itu bergetar ketakutan. "Pergilah!" Satu kibasan tangan kurusnya langsung memukul mundur energi naga perak. Aura hitam melilit tubuh naga, api gelap membakar belitan itu. Naga perak meraung marah. Pola emas di tubuhnya menyala terang, mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya. Namun sosok itu hanya mendengus. Keras kepala. Sekejap kemudian, api hitam meledak. Tubuh naga perak runtuh, kehilangan cahaya kehidupan, kembali ke cakram batu asalnya. Sosok itu menatapnya dingin. "Boleh juga, kau masih sempat melarikan diri." Si Xiao berlutut hormat. "Tuan." Sosok itu menoleh, lalu berkata dengan tenang, "Bangkitlah, ini bukan salah kalian." Namun saat Xiao Xiao melapor bahwa 3 orang pavilion Feng Xiang telah memasuki kolam Raja Sualing, wajah sosok itu berubah murka. "Sampah pengacau!" Dia menendang keras tubuh si Xiao, membuatnya terhempas. Dapang segera menolong kakaknya, namun hanya bisa menahan amarah. Mereka sadar hidup mereka bergantung pada kemurahan hati sosok itu. "Pergilah!" Satu kibasan membuka celah ruang. Si Xiao menunduk dalam-dalam. "Terima kasih Tuan." Mereka masuk ke dalam celah itu. Namun dalam hati Xiao Xiao membara dendam. "Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut." Solomon, penguasa gerbang ke-7. Sosok berjubah hitam duduk bersila. Tatapannya sinis. "Raja Sualing terlalu berlebihan memintaku turun tangan hanya demi menghadapi 3 manusia lemah. Tapi tidak masalah. Murid terbaik pavilion Feng Xiang kini binasa. Mari kita lihat bagaimana mereka bersaing dengan istana kekaisaran Sualing. Saat mereka keluar, itu akan menjadi hari kematian mereka." Suasana kembali hening. Di sisi lain, Xiaoyan bersama Raja Naga Emas telah melangkah semakin dalam menuju inti wilayah terlarang. Tempat ini sepertinya semakin aneh. Xiaoyan melangkah dengan penuh kewaspadaan, meneliti keadaan di sekelilingnya sebelum perlahan masuk lebih dalam menuju inti wilayah terlarang itu. Semakin jauh dia berjalan, ruang di sekitarnya terasa semakin terbuka. Sementara kabut pekat yang menutupi pandangan juga perlahan sirna. Namun bersamaan dengan itu, dari segala arah merambat sebuah gelombang mengerikan yang samar namun penuh tekanan. Saat mendekati inti daerah tersebut, tubuh Xiaoyan semakin terhimpit oleh kekuatan misterius. Nafasnya menjadi berat, langkah kakinya pun melambat. Bahkan jiwanya bergetar hebat, menimbulkan rasa tercekik yang menyakitkan. Dia bergumam, "Tidak benar. Tekanan menakutkan ini jelas menyembunyikan sesuatu yang sangat misterius." Ketika dia tengah bimbang, tiba-tiba seberkas sayap emas menyelimuti tubuhnya, mengusir penindasan yang menekannya. Xiaoyan segera menoleh dan mendapati kekuatan itu berasal dari Raja Naga Emas. Raja Naga Emas menatap ke depan dengan tenang, lalu berkata, "Berjalanlah terus, semua ini hanyalah tipuan belaka." Mendengar itu, Xiaoyan hanya dapat menghela nafas dan melangkah kembali. Dia tahu bahwa meski saat ini Raja Naga Emas hanyalah wujud jiwa, namun seorang yang pernah berdiri di puncak Dosian tak akan pernah menaruh rasa gentar pada hal-hal semacam ini. Xiaoyan menatap ke arah 7 aliran sungai yang mengalir sejajar di hadapannya. Dia mengamati dengan cermat, lalu bergumam, "Susunan 7 sungai ini sepertinya tidak sesederhana kelihatannya.
Suara penuh keraguan dari Raja Naga Emas terdengar di telinganya. Apakah mungkin ini adalah formasi biduk utara 7 bintang? Xiaoyan tertegun sejenak. Bahkan tanpa penjelasan Raja Naga Emas, dia dapat merasakan keanehan formasi sungai itu. Semula tanpa acak, tetapi semakin menuju ke inti, arusnya perlahan membentuk pola yang menimbulkan aura kehancuran. Raja Naga Emas bergumam, "Tak kusangka, di tempat ini tersimpan formasi biduk 7 bintang." Xiaoyan menatap tanpa berkedip, namun beberapa langkah kemudian, dia terhenti mendadak. Di hadapannya, jalan yang semula terbuka kini tertutup oleh dinding misterius yang muncul entah dari mana. Raja Naga Emas tidak tampak terkejut. Dia hanya berkata dengan tenang, "Lihatlah apa yang ada di bawah kakimu." Xiaoyan menunduk. Seketika matanya membesar saat melihat 7 pilar cahaya yang tersusun jelas di tanah. Pilar ini berjumlah 7. Apa sebenarnya ini? Seru Xiaoyan dalam hati. Raja Naga Emas menjawab, "Jangan tergesa, ini hanyalah salah satu bentuk pertahanan." Formasi biduk 7 bintang bahkan di zaman kuno pun sangat jarang muncul. Namun setiap kemunculannya selalu menandakan keberadaan harta agung. Akan tetapi, bila seseorang berani memaksakan diri tanpa pemahaman, formasi ini akan menolak dengan kekuatan penjaganya. Kekuatan bintang yang dikandungnya sanggup mengguncang. Bahkan seseorang setingkat Dodi bintang 8 sekalipun tidak akan mampu keluar tanpa luka. Raja Naga Emas menyipitkan mata, menatap 7 pilar cahaya yang membentuk pola rasi bintang. Di bawah pilar-pilar itu, mengalir arus sungai kecil yang nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Hanya berkat kekuatan jiwa Xiaoyan yang amat besar, dia mampu menangkap keberadaan aliran tersebut. Dia segera menyadari perbedaannya. Sungai besar di luar hanyalah aliran yang telah tercampur dan melemah. Sedangkan aliran kecil di bawah susunan ini, meski hanya sebesar jarum, memancarkan energi yang sangat murni dan menakutkan. Xiaoyan menatap lekat, menyadari bahwa jika Raja Naga Emas menyebut benda di sini sebagai harta agung, maka nilai di balik formasi ini sungguh luar biasa. Raja Naga Emas memeriksa formasi itu sejenak, kemudian mengatakan, "Pengetahuanku tentang biduk 7 bintang hanya berdasarkan catatan kuno, namun tidak sesulit kelihatannya." Seketika, dia mengangkat tangan, meraih salah satu pilar cahaya dan memindahkannya ke posisi lain. Tanah bergetar hebat. Tepat di depan Xiaoyan, terbuka sebuah celah gelap menyerupai jurang tanpa dasar. Xiaoyan menelan ludah, hatinya diliputi kecemasan. Namun Raja Naga Emas tetap tersenyum tipis dan berkata, "Tenanglah, formasi ini pernah kutemui kala menyaksikan Tose menggunakannya. Urutan pemindahannya sudah kuingat dengan jelas." Xiaoyan mengangguk. "Semoga kali ini kamu tidak menjerumuskanku." Satu persatu pilar dipindahkan. Suasana sekitarnya berubah drastis. Kadang hawa api membakar, kadang aroma menggoda yang bisa menyesalkan pikiran. Setelah beberapa waktu, akhirnya seluruh formasi tersusun kembali dengan rapi. Raja Naga Emas mengerahkan doki emas yang melingkupi seluruh tubuhnya. Dengan suara menggelegar, dia mengatakan, "Jika bukan sekarang, kapan lagi pintu ini akan terbuka?" Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.